Dinas Jasmani Angkatan Darat, disingkat Disjasad, adalah badan pelaksana pusat di tingkat Mabesat yang berkedudukan langsung di bawah Kasat, di mana kita ketahui bahwa Disjasad bertugas pokok menyelenggarakan pembinaan dan pengujian fungsi jasmani militer baik perorangan maupun satuan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Disjasad menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut, yaitu fungsi organik TNI AD dan fungsi utama di mana. Fungsi utama Disjasad adalah menyelenggarakan 1. Pembinaan fungsi. Menyelenggarakan kegiatan yang berkenaan dengan asistensi, supervisi pendidikan dan latihan, pembinaan organisasi, personel, sarana prasarana, peraturan dan petunjuk, tradisi, serta sejarah satuan jasmani militer Angkatan Darat. 2. Pembinaan kesamaptaan jasmani. Menyelenggarakan kegiatan yang berkenaan dengan pembentukan, peningkatan dan pemeliharaan postur tubuh, kesegaran jasmani, dan ketangkasan jasmani. 3. Pembinaan olahraga. Menyelenggarakan kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan, peningkatan, pengendalian, asistensi, dan supervisi kegiatan pembinaan prestasi olahraga Angkatan Darat. 4. Pengkajian dan pengembangan. Menyelenggarakan kegiatan yang berkenaan dengan pengkajian dan pengembangan sistem, metode, insani, material jasmani militer Angkatan Darat. B. Fungsi organik TNI AD terdiri dari adalah menyelenggarakan kegiatan di bidang intelijen, operasi, sumber daya manusia, SDM, logistik, teritorial, dan perencanaan dalam rangka mendukung tugas pokok Disjasad. Sebagai wujud perubahan, yaitu sebagai tekad yang memiliki kekuatan untuk menuliskan Disjasad yang lebih baik dalam meningkatkan kualitas. Kini kita wujudkan Disjas TNI Angkatan Darat bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Untuk masa depan dan kejayaan Disjasad TNI Angkatan Darat yang lebih baik dan transparan, mari wujudkan Disjasad. Disjasad yang melayani. Disjasad yang transparansi dan akuntabel. Disjasad yang bebas dari korupsi dan menjunjung tinggi sportivitas dalam melaksanakan tugas di bidang pembinaan jasmani. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di Satuan Dinas Jasmani TNI Angkatan Darat berkomitmen untuk membangun zona integritas untuk menuju wilayah tertib reformasi birokrasi yang bersih bebas dari korupsi dan bekerja secara jujur, akuntabel dan solid. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, seluruh personil Dinas Jasmani TNI Angkatan Darat telah dilaksanakan perubahan pada 6 area perubahan sebagai berikut. 1. Melaksanakan perubahan budaya kerja. Penyusunan kelompok kerja yang dapat melaksanakan pembangunan zona integritas, wilayah tertib reformasi birokrasi dengan merumuskan mekanisme serta syarat yang harus ditempuh. Dipenuhi bagi personel yang akan dicalonkan menjadi tim kelompok kerja pembangunan sehingga dapat melaksanakan pembangunan zona integritas harus selaras dengan pelaksanaan tugas pokok dalam bidang pembinaan jasmani militer Angkatan Darat. Merumuskan rencana pembangunan zona integritas di lingkungan Dinas Jasmani TNI Angkatan Darat. Di mana kita ketahui Satuan Dinas Jasmani memiliki target-target prioritas yang sangat relevan dengan pelaksanaan tugas pokok sebagai satuan kerja dalam bidang pembinaan jasmani militer yang prima. Dengan melaksanakan kegiatan pencanangan serta
Melaksanakan membangun komitmen bersama antara pimpinan dan bawahan. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan satuan kerja yang sudah dituangkan di dalam rencana pembangunan zona integritas telah diimplementasikan dalam kegiatan yang nyata di dalam pembinaan jasmani. Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja. Dengan pimpinan berperan sebagai role model dalam setiap pelaksanaan kegiatan di Satker. Dapat membentuk agen perubahan. Membangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi Dinas Jasmani Angkatan Darat. 2. Membentuk mekanisme kerja satuan. Menyusun SOP berdasarkan peta proses bisnis yang telah disusun sesuai dengan ketentuan kinerja satuan serta dapat menerapkan SOP satuan pada setiap bidang di dalam pelaksanaan kinerja serta melaksanakan evaluasi SOP yang sudah dilaksanakan pada masing-masing bagian atau staf masing-masing. Menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di dalam melaksanakan tugas pokok telah menggunakan teknologi informasi yang berfungsi untuk mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi pencapaian hasil kinerja satuan serta menyelenggarakan operasional kegiatan sehari-hari menggunakan teknologi informasi sehingga dapat memberikan manfaat kepada pelayanan publik yang efektif dan efisiensi dan dapat mempermudah dalam pelayanan di lingkungan internal satuan. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi di satuan sehingga dapat secara terbuka dalam memberikan informasi kepada publik tentang aturan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik nomor 14 tahun 2008. 3. Melakukan pengelolaan sumber daya manusia. Satuan Disjasat membuat rencana kebutuhan personal sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan membentuk pola mutasi internal dalam rangka pengembangan karir personel. Satker telah melaksanakan mutasi personel antar jabatan di internal Satker serta melaksanakan pengembangan karir personel dan melaksanakan mutasi setelah pengembangan karir berjalan berdasarkan kompetensi jabatan. Pengembangan personel berbasis kompetensi serta mengidentifikasi data kebutuhan pengembangan kompetensi. Di samping itu Satker telah memperoleh kesempatan hak untuk mengikuti kursus pendidikan maupun pengembangan kompetensi lainnya dan Satker melaksanakan upaya mandiri dalam pengembangan kompetensi yang di luar program kegiatan berdasarkan dukungan komando atas. Satker dapat melaksanakan menegakkan aturan disiplin di satuannya guna meningkatkan kinerja satuan penegakan aturan disiplin prajurit serta dapat mengakses data informasi. Peningkatan mutu kualitas personel dengan cara melaksanakan pembinaan Siskopers. 4. Mewujudkan akuntabilitas satuan. Keterlibatan pimpinan Satker dapat menyusun dokumen perencanaan terhadap kegiatan utama yang dapat disusun oleh Satker yang memiliki tujuan dan sasaran yang dapat mengukur pencapaiannya kinerja satuan. Di samping itu Satker telah berupaya meningkatkan kemampuan personel dalam rangka meningkatkan kinerja Satker. 5. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan satuan. Telah dilaksanakan penyampaian informasi tentang pengendalian gratifikasi serta dapat diimplementasikan dalam pelayanan publik. Pengawasan dan pengendalian internal kegiatan Satker. Serta dapat menyusun dokumen penilaian risiko pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Satker Balakpus. Kegiatan pengendalian dan pengawasan untuk meminimalisir risiko kegagalan yang mungkin terjadi dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan Satker Balakpus diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh bagian yang terlibat. Satker Balakpus telah membuat pengelolaan pengaduan publik dan mengimplementasikannya serta melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan publik dan hasil evaluasi atas penanganan pengaduan publik telah ditindaklanjuti. Melaksanakan identifikasi, pemetaan benturan kepentingan dihadapkan dengan fungsi utama yang terkaitan dengan penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan internalisasi kepada seluruh personel di Satker Balakpus. 6. Meningkatkan pelayanan personil dan masyarakat yang efektif dan efisien. Satker membuat standar layanan, aturan, ketentuan, penetapan, mekanisme tentang pemberian layanan berdasarkan fungsi utama dan fungsi organik Balakpus dalam menentukan kebijakan seluruh jenis layanan baik fungsi utama maupun organik dan seluruh jenis standar pelayanan terhadap kegiatan layanan yang dilakukan Balakpus di tempat umum atau di media yang mudah dilihat publik internal dan eksternal Balakpus. Satker melaksanakan upaya, perbuatan,
Tindakan dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Balakpus. Adanya sistem informasi yang dibangun untuk menyampaikan pelaksanaan layanan berdasarkan tugas pokok Balakpus melalui media yang mudah diakses dan terdapat inovasi Balakpus dalam memberikan pelayanan, fungsi utama dan fungsi organik kepada publik satker, internal dan eksternal, yang dapat dimanfaatkan oleh publik. Thank you.